Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Ini lagi rajin-rajin nih sekarang upload ya. Biasanya agak menghilang seminggu atau sebulan ya. Ini demi teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Oke, pada pembahasan kali ini sambil menemani saya meeting ke Kelapa Gading untuk bertemu klien yang akan diaudit struktur gedungnya untuk dinaikkan lantainya ya, menjadi dari 3 lantai menjadi 4 lantai dengan luasan yang insya Allah besar juga dan lumayan. Doakan berhasil. Oke. Nah, pada pembahasan video kali ini mengenai pekerjaan yang sering diambil para wanita-wanita atau cewek-cewek lulusan teknik, baik itu teknik sipil, teknik arsitektur ya, lalu teknik mesin, teknik elektro dan sebagainya. Tapi karena saya teknik sipil, maka saya akan membahas lebih ke teknik sipil. Sebenarnya ini global ya, global bisa sama teknik sipil, teknik arsitek dan sebagainya. Nah, banyak dari teman-teman juga yang kita ketahui bahwa setelah lulus dari kuliah teknik itu, mereka ada yang memang perempuan-perempuan ini berkecimpung di dunia konstruksi. Jadi dunia konstruksi masuk ke kontraktor ya, masuk ke konsultan perencana atau konsultan pengawas, dan juga ada beberapa juga yang ke owner. Tapi sebagian besar kalau cewek-cewek ini ya, wanita-wanita teknik ini, kebanyakan mereka kalau yang di dunia konstruksi itu lebih ke kontraktor ya. Kalau saya perhatikan lebih ke kontraktor dan juga ke konsultan, tapi paling besar adalah ke kontraktor di bagian quantity surveyor, QS-nya, dan juga QC-nya, quality control-nya. Nah, dan ada juga yang memang tidak bekerja karena biasanya setelah lulus ada juga yang menikah dari dari suaminya juga tidak menginginkan bekerja, ataupun dari dia juga yang memang fokus ngurus anak atau ngurus handle untuk keluarga ya. Jadi ada juga yang memutuskan untuk tidak bekerja. Namun kalau misalkan di konstruksi kebanyakan ke kontraktor. Nah, cuman disayangkan juga sih memang ya tidak bisa juga kita memaksakan bahwa, karena di dunia teknik ini kan memang identik dengan laki-laki ya, laki-laki yang kebanyakan memang di dunia pekerjaan di teknikan itu kebanyakan laki-laki, hampir 70-80%. Jadi sisanya sekitar 20% itu perempuan. Nah, kalau yang laki-laki kebanyakan memang jarang yang menyimpang dalam arti tidak sesuai jurusan pekerjaannya. Kebanyakan mereka misalkan lulusan teknik sipil tetap di bangunan, di konstruksi. Sisanya sedikit sekali yang melenceng, misalkan sekitar tadi kebalikannya 20% sampai 30% itu yang melenceng. Namun sekitar 70% itu masih fokus di bidangnya gitu. Tapi kalau perempuan ini kebalikannya lagi. Jadi kebanyakan kalau saya perhatikan itu sekitar 70% itu melenceng. Jadi pekerjaannya itu tidak ke teknik ya, tidak ke bangunan, tapi melenceng ke non bangunan atau non konstruksi. Seperti kebanyakan ya kerjanya di bank ya. Kebanyakan lulusan teknik itu cewek-ceweknya itu kerja di bank. Ada juga yang kerja di kantoran tapi tidak berhubungan dengan bangunan gitu ya, karena memang basicnya perempuan itu pasti memilih yang kerjanya nggak keras lah ya. Nah, kayak laki-laki, nggak seperti laki-laki yang di lapangan panas-panasan. Kalau perempuan tuh idealnya mereka memilih untuk di kantor ya, stay office, jam 8 masuk ya, pulang jam 4, jam 5 gitu. Jadi pagi nunggu sore lah pokoknya perempuan ini. Nah, kalau laki-laki kan mau lembur mau apa ya kan, nah, nggak ada yang nyariin ya, mungkin ya, tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Mungkin itu juga menjadi alasan. Kerja di bank, kebanyakan yang cewek-cewek teknik ini kerja di bank, terus juga kerja di kantoran yang nggak di lapangan juga kebanyakan.
Banyak juga ngincer PNS ya saya bilang tadi pagi nunggu sore. Itu ya, jadi kebanyakan situ. Ada juga yang memang banyakan melamar-lamar ke BUMN. Nah kan ada juga beberapa BUMN kayak yang kita ketahui menghandle propertinya ya, jadi manajemen building, namun tidak ke lapangan juga gitu, jadi lebih ke office-nya juga gitu. Nah ini sih yang kebanyakan, tapi overall sih kebanyakan memang larinya ke bank sih kebanyakan. Kalau yang teman-teman saya itu yang perempuan tuh kebanyakan lari ke bank sama ke PNS ya, ke PNS apa namanya, ASN ya kalau sekarang sebutnya itu ya. Itu yang banyak dipilih oleh para cewek-cewek lulusan teknik. Nah kebalikannya, jadi kalau laki-laki tadi, kalau laki-laki setelah lulus itu masih tetap di bidangnya, itu estimasi saya sekitar 70% masih di bidangnya. Kalau perempuan kebalikannya, 70% tidak di bidangnya, 30% di bidangnya. Makanya jangan kaget kalau lihat di lapangan, ada lah ya, di antara puluhan orang itu ada satu yang atau dua yang perempuan, sisanya itu ya laki-laki, semua batangan semua. Nah makanya kalau misalkan tukang-tukang itu kalau ngelihat ke proyek itu ada perempuan ya, apalagi cantik ya kan gitu, biasanya bisa menjadi primadona itu, dilihatin terus jadi semangat kerja. Nah bahayanya gini, kalau mbak-mbak ini ya, cewek-cewek teknik ini yang cantik-cantik ini ya, ke lapangan misalkan lagi di gedung, misalkan bangun gedung gitu, kalau mereka ke lapangan, wah ngawas ya kan, atau lihat-lihat gitu. Nah itu bisa menjadi penyemangat ini para pekerja-pekerja ya, pada tukang-tukang semua mandor ya kan. Nah, tapi bagus juga sih sebenarnya, jadi mereka ini yang tadinya malas-malasan ke lapangan jadi semangat nih kalau biasanya ada apa namanya, cewek-cewek ya, pemandangan ini kan, pemandangan langka lah gitu kan. Ternyata ada juga nih mutiara di sungai gitu, mutiara di sungai gitu kan. Biasanya kan di sungai itu kan batu-batu, ternyata ada mutiara. Nah, itu seperti itulah ya. Nah mungkin kalau teman-teman sekarang ya, yang apalagi yang sudah lulus, punya cerita lain ya, yang kerjanya di luar dari konstruksi maupun di konstruksi, coba di komen di bawah. Dan kedepannya yang masih kuliah, coba kira-kira yang perempuan, kalau memang di channel saya. Tapi kalau channel saya ini kelihatannya kayak, saya pernah cek tuh ya, itu dari gender, itu perempuan ini cuma sekitar 10-15% ini yang subscribe channel saya nih, tapi yang nonton nggak tahu nih ya. Coba yang perempuan keluar dulu ya. Coba di komen dulu nih di video ini, kalian kerjanya ngapain sih gitu kan, dari lulusan teknik maupun ya non teknik, ada juga mungkin ya ke teknik gitu kan. Coba tahu umum juga, coba komen nih, perempuan ini sebenarnya kerjanya apa, biar kita coba bisa merangkum nih, kira-kira perempuan ini sekarang ini kerjanya apa sih, kebanyakan itu. Dan laki-laki itu yang lulusan teknik juga apa sih kerjanya, apakah memang juga ke bank gitu kan. Ada juga, memang ada juga yang laki-laki ya yang ke bank gitu, kayak teman saya tuh ya, saya tidak sebutkan namanya, dia pasti kalau nonton ini dia pasti ketawa, bukan ketawa, tersenyum. Kalau ketawa lucu dong ya, tersenyum aja. Oke teman-teman ya, jangan lupa subscribe, like and comment, share juga ya ke teman-teman kalian yang kerjanya macam-macam ya, berbeda jenis, beragam-ragam. Khususnya juga buat perempuan-perempuan teknik ini, ini cocok juga, ini mungkin videonya buat mereka untuk membuka wawasan atau cakrawala mereka di bidang pekerjaan. Oke, bekerjalah dengan passion, dengan semangat, dan juga tujuannya adalah berkah melimpah ya. Menemani saya untuk meeting di posisi macet. Nah ini masih macet itu lah, ini masih macet karena perbaikan jalan. Biasa kalau akhir tahun ya, ini akhir tahun nih, kalau akhir tahun biasanya nguber ya, dari bulan September itu udah mulai nih ya, macet-macet jalan apa segala macam ini, karena udah mulai pembangunan ya, ngabisin anggaran tuh ya, pokoknya gimana caranya nih ya kan. Karena kan di awal kan biasanya tender ya, lelang segala macam ya, di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun ini pasti banyak macet-macet, banyak sibuk-sibuk, apalagi kontraktor, konsultan itu mengerjakan banyak proyek. Oke, salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.